Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Faradila Utami, NPM 191303241. Di sini saya akan menjelaskan materi yang telah diberikan oleh dosen, yaitu tentang bab 3 Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia. Dalam bab 3 ini membahas tentang hukum dasar. Hukum dasar adalah aturan-aturan dasar yang dipakai sebagai landasan dan sumber bagi berlakunya seluruh hukum atau peraturan atau perundang-undangan dalam penyelenggaraan pemerintahan negara pada suatu negara. Hukum dasar dibagi menjadi dua, yaitu hukum dasar tertulis, yaitu Undang-Undang Dasar atau Konstitusi, dan hukum dasar tidak tertulis, yaitu konvensi. Undang-Undang Dasar adalah suatu naskah yang memaparkan kerangka dan tugas-tugas pokok badan pemerintahan suatu negara dan menentukan cara-cara bekerja badan-badan negara tersebut. Undang-undang menentukan bagaimana pasal-pasal kekuasaan seperti legislatif, yudikatif, bekerja sama dan menyesuaikan diri satu sama lain. Undang-Undang Dasar juga mengatur hubungan-hubungan kekuasaan dalam suatu negara. Sedangkan konvensi ialah hukum yang timbul dan terpilih dalam praktek penyelenggaraan negara secara tidak tertulis. Sifat-sifat Undang-Undang Dasar 1945 karena tertulis, rumusannya jelas, merupakan hukum positif yang mengikat bagi pemerintah, penyelenggara negara maupun setiap warga negara. Bersifat singkat dan supel, memuat aturan-aturan pokok yang setiap kali harus dikembangkan sesuai dengan perkembangan zaman dan memuat HAM, memuat norma-norma, aturan-aturan, serta ketentuan harus dilaksanakan sesuai konstitusi. Merupakan peraturan positif paling tinggi sehingga menjadi alat kontrol bagi peraturan-peraturan yang lebih rendah dalam hierarki tertib hukum Indonesia. Sifat-sifat konvensi yang pertama merupakan kebiasaan yang muncul berulang kali dan terpelihara dalam praktek penyelenggaraan negara. Yang kedua, tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Yang ketiga, dapat diterima oleh seluruh rakyat. Yang keempat, bersifat pelengkap yang tidak terdapat dalam Undang-Undang Dasar. Contohnya, pidato pertanggungjawaban Presiden Republik Indonesia dan Ketua Lembaga Negara lainnya dalam sidang tahunan MPR RI sejak tahun 2020. Undang-Undang Dasar 1945 adalah keseluruhan naskah yang terdiri dari pembukaan Undang-Undang Dasar alinea 1 sampai 4, kemudian batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 berisi pasal 1 sampai 37 yang dikelompokkan dalam 16 bab, 14 pasal aturan peralihan dan 2 ayat aturan tambahan serta penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 terbagi dalam penjelasan umum dan penjelasan pasal demi pasal. Sebelum amandemen, Undang-Undang Dasar 1945 adalah satu kesatuan yang utuh dan tidak dapat dipisah-pisahkan yang diumumkan pada Berita RI tahun 2 nomor 7 terbit tanggal 15 Februari 1946. Pengertian Undang-Undang Dasar 1945 setelah amandemen keempat dibagi menjadi pembukaan Undang-Undang Dasar terdiri atas 4 alinea 1 sampai 4, kemudian pasal-pasal yang terdiri dari 37 pasal ditambah 3 pasal aturan peralihan dan 2 pasal aturan tambahan. Terdapat dalam pasal 2AT Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen keempat. Yang dimaksud dengan Undang-Undang Dasar dalam Undang-Undang Dasar 1945 ini adalah hukum dasar yang tertulis yang bersifat mengikat pemerintah, setiap lembaga negara, setiap lembaga masyarakat, dan juga setiap warga negara Indonesia dimanapun berada dan setiap penduduk yang ada di wilayah Republik Indonesia ini. Sebagai hukum, Undang-Undang Dasar 1945 berisi norma, aturan, atau ketentuan yang harus dilaksanakan dan ditaati. Kemudian kedudukan Undang-Undang Dasar 1945
dalam kerangka tata susunan atau tata tingkatan norma hukum yang berlaku di Indonesia merupakan hukum yang menempati kedudukan tertinggi. Dalam hubungan ini, Undang-Undang Dasar 1945 mempunyai fungsi sebagai alat kontrol apakah norma hukum yang lebih rendah sesuai atau tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar 1945. Menurut TAP MPR RI nomor 3 tahun 2000, sumber tertib hukum Republik Indonesia terdiri dari Undang-Undang Dasar 1945 atau Pancasila, TAP MPR, undang-undang atau Perpu, peraturan pemerintah, Kepres, dan Perda. Terdapat 7 kunci pokok sistem pemerintahan negara Indonesia menurut penjelasan Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama, Indonesia adalah negara berdasarkan atas hukum riset. Negara Indonesia berdasarkan atas hukum, tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka atau message. Yang kedua, sistem konstitusional pemerintahan berdasarkan atas sistem konstitusi hukum dasar, tidak bersifat abolitisme atau kekuasaan yang tidak terbatas. Kemudian yang ketiga, kekuasaan negara yang tertinggi di tangan MPR. Yang keempat, presiden ialah penyelenggaraan pemerintah negara yang tertinggi di bawah MPR. Kemudian yang kelima, presiden tidak bertanggung jawab kepada MPR. Keenam, menteri negara adalah pembantu presiden. Menteri negara tidak bertanggung jawab kepada DPR. Dan yang ketujuh, kekuasaan kepala negara tidak terbatas. Negara hukum adalah negara yang diselenggarakan atas hukum. Setiap tindakan harus berlandaskan hukum sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, dan tekanan yang dilakukan terhadap hukum juga berarti terhadap kekuasaan. Negara hukum bukan hanya dalam arti formal saja, di mana hukum hanya digunakan sebagai penjaga atau alat dalam menindak segala bentuk kejahatan atau ketidakadilan. Yang lebih penting adalah negara hukum dalam arti material. Hukum digunakan sebagai alat dalam menciptakan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat. Hal ini sesuai dengan semangat isi dan amanat Undang-Undang Dasar 1945. Pelestarian Undang-Undang Dasar 1945. Nilai-nilai yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 diwujudkan dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945 yang dijabarkan peraturan-peraturan hukum positif di bawahnya, TAP MPR, undang-undang, perpu, peraturan perundang-undangan, dan lainnya. Kemudian kenapa kita harus melestarikan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945? Agar menjamin stabilitas pemerintahan, kemudian memiliki aturan pokok tentang penyelenggaraan negara dan pemerintahan negara, serta berisi falsafah negara pandangan hidup bangsa, kemudian memberikan pengarahan dinamika yang jelas, kemudian memberi semangat kepada masyarakat untuk mencapai kesejahteraan, kemudian memberi kesempatan kemantapan nilai-nilai pada generasi bangsa, kemudian sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia yang telah diuji dengan perjuangan yang panjang. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.